Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Oh, jadi menurut Abdul Somad, setan itu hanya menggoda orang yang beriman toh, dan yang dimaksud orang beriman kan Islam, begitu ya? 1. Allah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir. Dalam Quran Surat Maryam ayat 38, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mengusung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Ternyata Allah dalam Quran justru mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Jadi yang benar kata Abdul Somad atau kata Quran? Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Oke, kerasukan setan dong. Kan Abdul Somad orang baik, iya tak? Coba dari Manata komen dong. Serius, setuju juga nih dengar ceramah UAS menghina etnismu. Selanjutnya, mari kita lihat data Al-Quran. Apa sebab orang Cina atau Ahok dan orang yang kalian sebut kafir itu tidak bisa dirasuki iblis? Iblis tidak berkuasa atas hamba-hamba Allah. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, jika melihat dalam tafsirnya, menjelaskan dengan terang benderang bahwa iblis tidak bisa mempengaruhi atau berkuasa atas hamba-hambanya. Jadi, mana yang benar? Iblis berkuasa atas orang Islam atau orang baik, atau iblis berkuasa terhadap orang kafir atau disebutnya etnis Cina? Nah, sekarang orang-orang berakal sehat akan mempertanyakan kualitas Abdul Somad. Apa sih dasar ceramah Abdul Somad kepada sejuta umatnya? A. Dasarnya kebencian terhadap etnis tertentu. B. Dasarnya sesuai dalil Al-Quran. Baik, anggaplah apa yang disampaikan Abdul Somad adalah kebenaran. Apakah benar bahwa Rasul SAW sendiri juga bisa terkena sihir karena tergolong orang baik dan beriman? Dalam hadis riwayat Bukhari 5323, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti itu termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa dengan apa yang telah aku fatwakan? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk." Dalam hadis Sahih Muslim 1436, kedua dari Al-Latha ibnu Musana berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Ala, ia adalah Abu Hammam, telah menceritakan kepada kami Dawud dari Amru bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dan dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika di Imam pernah datang ke Mekah
Dia berasal dari Azli Sanuah dan pandai meruqyah atau mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu. Seorang yang gila atau terkena gangguan jin, kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Maka Ziman berkata, "Sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku." Maka Zimat pun menemui beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku. Siapa saja yang dikehendakinya, maukah kamu?" Maka Rasulullah SAW membaca, "Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullahi amma ba'du." Zimat berkata, "Ulangilah lagi kata-katamu tadi." Maka Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai hingga 3 kali. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari 3028 dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Baik, jadi kalau menurut Abdul Somad, iblis hanya akan merasuk kepada umat Islam termasuk pada nabinya sendiri. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus.
Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, persir yuk ke sana yuk. Ingin? Setornya